Bismillahirrahmanirrahim. Teori vibrasi ini itu teori yang meriset apa yang terjadi di tubuh kita. Dan kita tahu tubuh kita Allah yang ciptakan. Ya. Allah suruh kita berdoa, itu diteliti. Orang lagi berdoa tuh gimana ya orang berdoa itu? Oh, orang berdoa itu apa yang diucapkan, baik dia dilafazkan maupun sir, itu jalan di sistem saraf. Dan kok kenapa sih harus doa? Kita mau doa, minta kepulihan, ya misalnya gitu ya, minta kepulihan karena sakit. Nah, waktu kita doa kan kita ucapkan, ya Allah mohon ya Allah berikan kesembuhan pada hamba ya Allah gitu ya. Nah, sistem saraf membawa kalimat ya Allah mohon kepulihan. Dia kan sistem saraf ini pertama jalan di badan dulu. Pertama jalan di badan, kemudian dia bilang sama tubuh, ya pulih. Sel ini ya juga karena atas perintah Allah punya daya pemulihan sendiri. Asal kita yang minta, kita harus ucapkan, ya Allah mohon pemulihan, ya Allah mohon sembuhkan aku. Dia ngomong nanti sembuh gitu. Nah, tetapi ternyata ya pesan itu tidak jalan di badan saja, dia keluar. Lewat mana? Lewat pori-pori. Tapi bukan pori-pori yang di atas kulit, ada lagi pori lebih dalam, yang mana subkutis di bawah kulit. Kita memang nggak lihat kalau nggak dibantu alat. Itu juga baru juga di abad-abad 19 ditemukan itu, dikletek, ada bulatan-bulatan. Ya, jumlahnya sekitar 360. Kalau ibu-ibu senang bekam, itu ada namanya titik-titik hijama. Itulah pori-pori bawah kulit yang itu mengeluarkan vibrasi, mengeluarkan gelombang. Dan teori gelombang itu sudah diteliti juga oleh Albert Einstein tahun 1905. Einstein mengatakan ya dalam diri seseorang itu ada terkurung energi yang luar biasa. Kalau mau diukur adalah energi sama dengan mc kuadrat. Nah itu tadi massa kali kecepatan cahaya kuadrat. Ya bahkan diteliti sedemikian rupa bahwa sinyal kita ini nembus dinding rumah. Itulah pas kita minta sembuh setelah badan jalan di badan, ya permohonan sembuh itu jalan lewat vibrasi sinyal ini ke alam semesta dan ditariklah peristiwa-peristiwa yang tambah bikin kita sembuh. Apa ditarik peristiwa? Bisa, nah di sini menarik peristiwa ini sudahlah Allah yang punya kerja itu. Mungkin ditariklah orang yang membawakan dia obat-obatan, herbal kah, madu kah, gitu. Atau pas lagi dia cari obat, begitu banyak obat di rumah, tangannya bisa narik obat, oh yang ini nih obatnya. Dan itu bukan kebetulan, itu betul-betulan terjadi karena permohonan kita doa untuk kita sembuh. Tiba-tiba ada teman misalnya bawakan madu, atau bawakan ya rimpang jahe, campur macam-macam. Itu bukan kebetulan, itu karena proses doa kita yang setelah diucapkan dia keluar dari tubuh kita. Ditariklah peristiwa itu. Ini sesuatu yang sangat fitrah. Hanya ilmuwan menelitinya. Oh kayak gini, makanya ya kalau saya pribadi tahu cara doa seperti itu, tambah seneng doa, tambah seneng niat yang baik, tambah seneng prasangka baik. Gitu. Ya. Dan kalau di Quran itu juga banyak itu cerita tentang ya titik zarrah itu, titik zarrah itu, titik yang terkecil itu adalah molekul, ya, dan kemudian dia terbagi dari atom, atau terbagi dari partikel atom, dan kemudian dia jadi sebuah substansa vibrasi. Itulah teorinya seperti itu. Ya, jadi kira-kira seperti itu Bu, vibrasi itu, ya, itu ilmu sunnatullah. Ya, dan kemudian kalau gimana ya sama anak nih yang komunikasinya diam kalau di rumah teman-temannya enjoy. Nah, ini tergantung. Ini anandanya mungkin masa remaja mungkin. Ya. Bisa jadi dia sama temennya rileks. Makanya dia lebih banyak ngomong. Ya. Tapi sabar aja. Yang penting ibu ya sebagai orang tua tetap seneng aja, tetap memakluminya. Bahkan memahfuminya tadi, ya, memahaminya. Oh, ini anakku lagi masa remaja. Masa remaja itu apa kata teman, Bu? Jadi ada pengaruh lingkungan ini, ada pembagiannya begini lingkungan ini.
usia 0 hari sampai umur 6 tahun, itu apa kata ayah bunda. Makanya anak kecil kalau lagi berantem sama temennya, kata ibu aku, kata ayah aku, kan gitu. 0 hari sampai 6 tahun. Mulai 7 tahun sampai 12 tahun, apa kata bapak ibu guru. Makanya kalau kita nasihati anak kelas 1 SD, 2 SD, dia bilang, kata guru aku. Ya. Nah, kemudian 13 tahun sampai 20-25 tahun, ya itu apa kata teman. Jadi, ya informasi itu lebih banyak diambil dari teman. Nah, 25 barangkali ini, 25 nih, atau 20 sudah mulai, umur 20 nih, 21, 22 ya, sampai umur 30 itu apa kata saya. Dan 30 ke atas, apa kata Allah. Itu pengaruh lingkungan. Makanya mengapa 30 tahun ke atas kita rajinlah pergi taklim, kita rajinlah cari ilmu. Gitu. Dan makanya kalau ibu merasa, oh anak saya kok lebih senang dengar temennya bicara, itu usianya. Ya. Harusnya kita sudah berikan dia waktu dia masih kecil. Itu hati-hati, makanya buat teman-teman ibu-ibu yang masih muda, anaknya masih 0 hari sampai 6 tahun, hati-hati kehilangan waktu apa kata ayah bundanya. Walaupun kita kerja, tetap itu kita harus kasih arahan-arahan, itu pas di situ gitu. Dan nanti pun sampai di titik mereka apa kata Allah. Ya. Ibu Gumi juga tahu lah, saya dulu waktu SMP SMA juga rocker juga ya Bu. Dan ya, tapi itu tadi di titik tertentu apa kata saya, dan nanti pada saat mahasiswa kan apa kata saya, dan nanti ya di umurnya itu udah benar-benar buka Qurannya benar-benar itu ya. Walaupun mungkin dari kecil kita sudah ajarkan anak-anak, tetapi pengaruh lingkungan itu seperti itu kira-kira fase tahapan umurnya ya. Jadi tenang saja, yang penting doain terus ya. Hindari konflik sama remaja. Ibu makin larang makin jauh dia. Ini harus kita, kalau kita mau nasihati anak remaja atau mau ajak musyawarah, itu harus pakai surat Ali Imran 159 itu. Ya, maka karena rahmat Allah engkau berlemah lembut pada mereka. Sekiranya engkau keras dan berhati kasar, mereka menjauh darimu. Ya. Nah, terus dikasih tips oleh Allah itu sebelum musyawarah, maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun baginya. Makanya kalau misalnya ibu lagi jengkel sama anak-anak, ibu harus bilang, ya Allah, mohon lemah lembut ya Allah, saya maafkan dia ya Allah, fulan bin fulan ya Allah, ampuni dia ya Allah, ya, maafkan mereka dan mohonkan ampun baginya, baru tuh, dan bermusyawarahlah pada mereka dalam satu urusan. Baru kita nasihati, baru ajak musyawarah. Ya. Dan kalau ibu punya anak laki-laki, pantang nasihati anak laki dalam kondisi perut kosong. Jadi ajak makan Bu, ajak makan kalau anak laki-laki. Kalau perempuan, ibu nasihati perempuan, lihat siklus menstruasinya. Makanya kita harus punya catatan siklus menstruasi anak-anak. Hari pertama mens harus dilingkari di agenda kita, atau dia suruh kasih tahu, jadi kita lingkari. Kalau dia jutek anak perempuan, mau mens itu nggak terima nasihat apapun. Mens hari pertama apalagi. Sampai kapan Bu Aisyah? Sampai hari kelima itu susah banget terima nasihat. Jadi kapan Bu Aisyah? Tunggu masa subur. Kapan masa subur? Biasanya hari ke-11 dari mens pertama. Kalau mens pertamanya 1 Agustus, tanggal 11 itu, 11 Agustus baru enak diajak bicara kalau mau kasih nasihat. Tapi ngobrol-ngobrol biasa silakan. Tapi mau kasih nasihat, mau kasih arahan, mulai 11 Agustus sampai 20 Agustus gitu. Itu ada 10 atau 15 hari masa subur anak-anak, perempuan dia mau menerima arahan nasihat dari orang tuanya. Ya, jadi kira-kira begitu. Kemudian, mana lagi ya? Oh, dari NTB ya. Ini gimana Bu Aisyah? Teman kan ada yang individual, tapi harus diajak kerjasama, ya. Ya, ini dia. Ya, satu, kita memang harus paham bahwa ada orang yang memang lebih senang kerja sendiri. Ada orang yang senang kerja bersama. Watak-watak introvert itu lebih senang kerja sendiri. Maka ya, kalaupun kita mau ajak kerjasama, kita bisa membagikan kerjaan-kerjaan yang dia bisa lakukan sendiri, tidak sama-sama. Mungkin di rumah dia lakukan sendiri. Ya, entah bikin surat kah atau pencatatan kah. Biasanya orang-orang introvert itu kerja sendiri. Nah, sekarang, tapi kan kita harusnya ngajak dia, ayo. Tapi tolong ya, betulin emosi kita yang mau mengajak teman ini. Kalau kita mengajaknya buru-buru atau kesel dalam kondisi marah, maka dia tidak suka.
Makanya kalau misalnya kita lihat temen yang kita tahu dia bisanya kerja sendiri, nggak bisa diajak kerja sama, kita istighfar dulu. Astagfirullah ya Allah, saya sebetulnya kesel sama orang ini ya Allah. Angkat keselku ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Terus ucapkan itu supaya emosi kita naik sampai di level menerima. Oh, dia memang watak yang kerja sendiri. Udah. Biasanya kalau kita di emosi positif ngajak orang, orang senang. Itulah bagaimana makanya di dalam interpersonal skill itu ya yang paling mendominasi adalah manajemen emosi. Kalau kita mau mengasah interpersonal skill kita, ya. Jadi dekati orang itu dengan kondisi emosi yang positif atau di nafsu mutmainnah. Ini memang harus latihan terus ini, ya, latihan terus, ya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke